Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mencoba memprediksi KKM atau kelulusan minimal EPS Topik tahun 2023 di sektor manufaktur. Nah, kita ketahui bersama bahwa tahun ini, tahun 2023, kuota yang diberikan oleh HRD Korea yaitu 10.000 orang. Ya, artinya 10.000 orang ini nanti dibagi menjadi 3 kali tes ya, atau 3 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Untuk gelombang pertama sudah selesai dan nilai kelulusannya pun sudah ada. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Jadi kelulusan KKM untuk gelombang 1 yaitu 160 atau salah 8. Ini kalau dihitung pakai skala 5 ya. Jadi satu soal nilainya 5 poin. Kalau 40 soal berarti 200 poin. Nah, untuk KKM tahun 2023 ini sistemnya menggunakan 100 poin. Jadi tinggal dikurangi saja 2,5 ya. Tapi video kali ini saya akan membahas yang menggunakan sistem 5 poin ya. Jadi nilai penuhnya 200 kalau memang 40 soal betul semua. Nah, untuk gelombang pertama, yaitu pesertanya yang mengikuti ujian yaitu 4.788. Nah, ini yang lulus yaitu 2033. Ini sekitar 50% ya dari jumlah peserta yang mengikuti ujian. Jadi dari 4.788 yang lulus 2033 ini sekitar 50%. Nah, teman-teman, kita sepakati dulu bersama bahwa ini hanya prediksi. Prediksi adalah perkiraan. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Bisa juga prediksinya tepat, bisa juga meleset. Jadi di video kali ini memang hanya prediksi yang tidak 100% benar. Ini hanya prediksi versi saya saja ya. Jadi teman-teman juga bisa memprediksi sendiri, tapi harus berdasarkan data ya. Nanti kita coba komparasikan dengan data yang ujian pada tahun 2022 ya. Lalu pertanyaannya, berapa sih jumlah kuota di gelombang 2 ini? Kemudian berapa nilai KKM-nya atau nilai kelulusannya? Nah, kalau dilihat dari 2.000 peserta ya yang sudah lulus, berarti kurang 8.000 lagi untuk mencapai kuota 10.000. Karena kuota yang diberikan oleh HRD Korea yaitu 10.000. Nah, berarti kita sudah diambil 2033, berarti kurang sekitar 8.000 lagi ya. Nah, untuk gelombang 2 yaitu pendaftarnya yang akan mengikuti tes yaitu 13.110. Nah, untuk kuotanya anggap saja kita bagi 2 ya. Jadi dari 8.000 sisa kuota ini, yang gelombang kedua 4.000 peserta yang lulus, kemudian gelombang 3 ada 3.967 yang lulus. Jadi ini totalnya pas 10.000 kuota ya di 3 gelombang. Nah, ini gelombang 2 dan gelombang 3 ini memang banyak sekali pesertanya ya. Jadi berbeda dengan gelombang 1 yang hanya 4.788. Ini 2-3 kali lipat ya untuk pesertanya. Nah, anggap saja gelombang kedua yang lulus 4.000 orang dan gelombang ketiga 3.967. Ini yang full kuotanya 10.000 ya. Nah, kita lihat flashback setahun kemarin yaitu pada tahun 2023
Nah, ini datanya tahun 2022, maksudnya 2022. Nah, ada dua gelombang, ya, gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang 1 pesertanya 9.395 dan yang lulus ada 133, Nah, KKM-nya yaitu salah 5 atau 175. Nah, tahun kemarin 2022 ini 160 ini tidak lolos, ya, alias gagal. Yang salah 8 ini. Bahkan 170 pun sama, ya. Pokoknya di bawah 175 itu tidak lolos. Nah, ini salah 5, ya, maksimal. Kenapa bisa begitu? Karena KKM adalah fleksibel sifatnya, berubah-berubah. Jadi semakin banyak kuota yang diberikan oleh HRD Korea, maka KKM-nya pun semakin turun. Kenapa ini KKM-nya tinggi? Karena pesertanya sedikit dan kuotanya sedikit, ya. Hanya 3.566. Maka tidak heran kalau memang KKM-nya tinggi atau salahnya maksimal 5, ya. Nah, ini kalau dilihat di 2023 yaitu salah 8 atau 160. Ini udah turun, ya. Ini udah turun sekitar 3 soal, ya. Sekitar 15 angka, ya. Jadi dari 175 ke 160 ini sudah turun. Ini buktinya, ya. Jadi semakin banyaknya kuota, KKM semakin turun. Nah, ini udah turun dari 175 ke 160, ya. Kemudian untuk gelombang kedua yaitu 180 atau salah 4. Nah, ini yang lulus dari 5.955 peserta, yang lulus hanya 1.433. Ini juga pasti turun, teman-teman, ya. Ini juga pasti turun. Nah, kemudian berapa sih untuk nilai KKM-nya di tahun 2023 ini? Coba saya buka. Nah, ini dia. Nah, kalau berkaca dari 2022, ini selisihnya 15, ya. Dari KKM-nya dari 175 ke 160 ini selisihnya 15. Nah, kemudian dari gelombang 1 ke gelombang 2 dari tahun 2022 ini hanya satu soal saja, ya. Jadi 175 ke 180 ini hanya satu soal. Salah 5, kemudian ini salahnya 4. Jadi satu soal saja. Nah, maka prediksi saya yaitu nanti di gelombang kedua nilai kelulusannya yaitu berkisar antara 165 atau paling tinggi-tingginya 170 lah. Ini paling tinggi nih. Tapi kayaknya 165 sih prediksi saya lebih kuat. Karena dari 175 ke 160 ini selisihnya 15 soal. Kemudian dari 180 ke 165 juga sama, 15 poin, ya. 15 poin, sorry. Nah, jadi untuk kelulusannya yaitu salah 7 atau salah 6, ya. Salah 6 ini bagus juga nih. 170 nilai ininya, ya, nilai targetnya, ya. Tapi kayaknya 165, ya, kalau feeling saya sampai 170. Nah, kemudian saya tidak mau memprediksi gelombang 3, ya, karena gelombang 2 pun belum pengumuman. Belum pengumuman kelulusannya, jadi ini skip dulu, nanti kita bikin prediksi lagi kalau memang sudah pengumuman di gelombang 2, ya. Kemudian ini ada kesimpulan, ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Jadi kesimpulannya untuk yang dapat 160 poinnya di gelombang 2 ini harus banyak-banyak berdoa, ya. Artinya meskipun nilainya 160 tapi tidak menutup kemungkinan bisa ke bawah. Doa saya sih semoga bisa ke bawah, ya, yang nilainya 160 ini. Karena
bisa jadi ini juga menurun juga nih. Jadi 160. Nah, tapi itu kecil kemungkinan. Makanya yang nilainya 160 banyak-banyak berdoa. Kemudian yang nilainya 165 harap-harap cemas atau belum aman ya. Ini belum aman yang nilainya 165. Ya, masih nilai was-was ya. Jadi meskipun prediksinya 165 tapi ini masih belum aman ya. Kemudian yang nilainya 170 ini insya Allah aman ya. Yang dapat nilainya 170 di gelombang 2 ini insya Allah aman ya. Kemudian yang dapat nilainya 175 ini aman ya. Ini udah pasti aman ini. Ya, karena tahun kemarin pun yang kuotanya sedikit 175 ini lulus, apalagi ini yang kuotanya banyak. Jadi tenang, yang nilainya 175 ini saya yakin aman. Nah, kemudian yang nilainya 180 atau ke atas ini full senyum ya, harus banyak-banyak bersyukur. Nah, ini udah pasti lulus nih. Yang nilainya dapat 180 ke atas ya. Ini prediksi saya ya. Aman lah. Karena kemarin pun 180 ini kuotanya sedikit, salah 4 ini lulus, ini udah bagus banget. Yang dapat nilai 180 minimal atau ke atas ini udah bagus banget. Tenang ya. Jadi harus banyak bersyukur dan jangan lupa senyum. Ini tinggal siapkan berkas, tinggal nunggu pengumuman kelulusan saja ya. Nah, jadi itu hanya prediksi saya ya teman-teman. Silahkan bisa ditafsirkan sendiri. Jadi yang namanya prediksi adalah perkiraan yang bisa juga benar, bisa juga salah, bisa juga tepat, bisa juga meleset. Ya. Ini hanya prediksi. Tapi prediksi juga harus berdasarkan data untuk meminimalisir tebakan itu meleset ya, atau perkiraan itu meleset. Jadi saya sudah punya datanya, ini jangan jauh-jauh narik ke belakang, cukup 1 tahun ke belakang saja saya bisa memprediksi ya untuk berapa nilai KKM di gelombang kedua. Nah, memang di tahun sekarang ini tidak muncul ya teman-teman nilainya. Jadi kalau tahun 2022 ini muncul yang dapat nilai 200, 190, 195 ini ada datanya. Tapi kalau sekarang tidak muncul, hanya nama-namanya saja. Ya nggak apa-apa, itu kewenangan HRD Korea dan BP2MI, ya kita tidak bisa untuk memintanya untuk memunculkan nilai. Yang jelas kita harus belajar semangat, belajar sungguh-sungguh ya. Memang bekerja di Korea itu prosesnya panjang dan tidak mudah ya. Siapa bilang mudah? Prosesnya susah, teman-teman. Ya. Yang jelas kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita bisa lulus ya. Mudah-mudahan cita-cita teman-teman semua untuk bisa bekerja di Korea Selatan saya doakan untuk dimudahkan jalannya ya. Nah, untuk yang gelombang 2 sekarang sedang berlangsung ya ujiannya sampai nanti sebelum gelombang 3 pesan saya harus banyak-banyak belajar nih yang belum ujian di gelombang 2 atau gelombang 3 yang masih belum ujian. Harus banyak-banyak belajar lagi, harus banyak-banyak berdoa lagi supaya nanti dimudahkan pada saat ujian ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.